sini maupun setiap saudara-saudara yang sudah bergabung melalui Zoom. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat masing-masing untuk kita bisa sama-sama untuk menyembah Tuhan. Terima kasih, mari kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh malam hari ini kami mau berkata Tuhan, sungguh Kau baik. Kasih-Mu berlimpah Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang selalu ada Tuhan dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Allah yang selalu menopang kami, menggendong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Tuhan yang baik, Kau Bapa yang baik Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia
maupun di rumah-rumah. Tidak ada lagi Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan roh-roh yang mencekam. Tidak ada roh lagi ketakutan. Tidak ada roh lagi kekhawatiran Tuhan. Tapi kami yang percaya roh. Setiap rumah-rumah, setiap hidup kami dipenuhi dengan rasa percaya. Dan kami percaya, kami penuhi hidup kami dengan iman yang kuat terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, menaikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Haleluya Yesus, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, menaikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, menaikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kami angkat hati kami, terus menyembah-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, hanya Yesus Kau anugerah terbesar, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat kedua tangan kita, arahkan pandangan kita ke surga dan meminta doa buat Indonesia. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa mulai pemimpin bangsa ini sampai dengan aparat yang terendah sekalipun diberikan hikmat untuk mengatasi kondisi-kondisi yang ada. Saat ini kami berdoa Tuhan, pemulihan terjadi atas Indonesia. Kami berdoa angka COVID yang disebabkan oleh Omikron juga boleh terkendali di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kirimkan Tuhan segala kuasa-Mu untuk bisa Tuhan mencurahkan damai sejahtera atas Indonesia. Damailah Indonesiaku, berkat-Mu tercurah Tuhan. Kami rindu Yesus diagungkan, Yesus ditinggikan. Dan Yesus, Engkau memang Tuhan atas Indonesia. Engkau sudah menebus Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap anak-anak-Mu khususnya yang sedang mengikuti We Worship malam ini. Baik secara yang hadir di sini maupun yang secara online melalui Zoom. Engkau melihat Tuhan kerinduan hati kami. Engkau akan memuaskan kami terus dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada segala berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kami. Sehingga kami melangkah, kami tidak menjadi lelah. Kami tidak menjadi lesu. Melainkan kami akan terbang naik dengan kekuatan sayap-Mu ya Tuhan. Dan kami akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali.
Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu. Berkati GBI WFC. Yang sudah Kau berikan Tuhan, wadah ini buat kami. Boleh ada, boleh hadir, menjadi bagian dalam keluarga penyembah-Mu. Worshipper Family Church di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin rohani kami. Tuhan Kau memberkati Gembala Sidang kami Pak Niko beserta keempat wakilnya. Ketua Rayon kami Pak Samuel Gunawan. Juga gembala yang kami kasihi di tempat ini. Bapak Himawan, Ibu Natali, keempat wakil. Semua Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Para pemimpin rohani kami. Untuk terus Tuhan boleh membimbing kami untuk mengenal Tuhan, takut akan Tuhan dan berada dalam jalan-jalan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang sakit, apapun sakit penyakit mereka. Kami berdoa saat ini, oleh bilur-bilur Yesus kesembuhan terjadi. Mereka mengalami pergumulan, oleh kuasa kasih Yesus ada jalan keluar. Mereka mengalami masalah-masalah yang gunung-gunung yang terlalu besar. Maka kuasa-Mu jauh lebih besar ya Tuhan. Dan Kau nyatakan hikmat dan pengurapan-Mu atas setiap kami. Sehingga kami keluar tampil menjadi umat-umat pemenang. Kami menjadi garam dan terang. Menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Sehingga setiap orang melihat kami. Mereka melihat perbuatan-Mu yang ajaib melalui kami. Dan mereka juga memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan belajar sebagian pada firman-Mu. Urapi kami semua, beri kami telinga seorang murid untuk mengerti jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, shalom saudara. Ya, di We Worship malam ini ada satu tema yang saya ingin bagikan di dalam perenungan. Judul temanya adalah menjadi berbahagia. Berapa banyak di antara kita yang ingin hidup kita berbahagia? Tolong angkat tangan saudara maupun saudara juga yang ikuti secara Zoom. Saudara boleh angkat tangan. Saudara, bahwa apa sih yang dikatakan Alkitab tentang berbahagia? Kita akan belajar bahwa setiap orang ingin berbahagia. Nah, Tuhan Yesus itu ada mengajar murid-muridnya dan mengajar kita semua untuk mengerti apa yang dimaksud berbahagia. Di dalam sabda bahagia yang dia ucapkan di atas gunung ya. Nah, mari kita lihat Matius 5 ayat 3 sampai 12. Matius 5 ayat 3 sampai 12. Saudara boleh ikut bersama saya membacanya. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Saudara, berulang-ulang dikatakan tentang berbahagia di sini. Tuhan Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang penting, yaitu tentang berbahagia. Kalau dilihat ada 9, tapi sebetulnya yang ke-8 dan 9 itu menjadi 1. Jadi total ada kurang lebih 8 sabda berbahagia di sini. Nah saudara, kalau saudara lihat apa yang bisa kita pelajari tentang kondisi berbahagia. Nah,
Kalau di terjemahan baru, Alkitab yang kita baca dikatakan di situ berbahagia. Tapi kalau kita lihat di versi King James Version, maka berbahagia yang disebut di situ adalah blessed. Makanya kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia yang lain, maka dikatakannya diberkatilah mereka. Diberkatilah mereka. Diberkatilah mereka. Saudara, susah sekali mendefinisikan kata bahagia karena setiap orang ditanya berbahagia, maka definisinya bisa beda-beda. Dan semua biasanya dikondisikan dengan suasana hati. Kalau lagi happy, maka disebut berbahagia. Berbahagia suka disebut dengan happy. Tetapi Alkitab mengajar kita bahwa berbahagia adalah kondisi di mana hidup kita diberkati. Yang ngerti katakan amin. Jadi kata berbahagia di sini yang dimaksud juga adalah apa? Adalah kita orang-orang yang diberkati. Nah, jadi kalau kita mau melihat apa sih paradigma yang baru terkait berbahagia? Pada saat Natal CG saya ada sharing bahwa saya mendapatkan hal baru terkait berbahagia dan tidak kebetulan bahwa ternyata Gembala Sidang juga menyampaikan tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Nah, definisi berbahagia ini dari ayat yang kita baca ini mungkin kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, Anda lihat aneh sekali berbahagialah orang yang miskin. Ya kan kalau Anda lihat lagi berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus meskipun di belakangnya haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang dianiaya. Ini kondisi-kondisi keadaan yang semestinya itu adalah alasan untuk kita tidak berbahagia, bukan? Tetapi Tuhan mengajar kita bahwa seperti paradoks, itu 4 dari 4. Nanti saya jelaskan ternyata saya melihat ada 2 bagian di situ, berbahagialah. Yang pertama yang kita mau pelajari adalah bahwa, katakan bersama saya, berbahagia tidak ditentukan oleh keadaan. 1, 2, 3, berbahagia tidak ditentukan oleh keadaan. Karena firman Tuhan lihat jelas, Yesus bilang gini, waktu kamu miskin, waktu kamu dalam kondisi berduka cita, lapar dan haus, dianiaya, kamu bisa berbahagia di situ. Nah, ini menganulir kondisi-kondisi di mana bahwa diberkati atau berbahagia identik dengan orang yang kaya, kondisi yang baik-baik saja. Ternyata enggak. Ada hal-hal tertentu di mana kita bisa berbahagia di kondisi yang berbeda sekalipun. Yang mengerti katakan amin. Bahwa berbahagia tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi pada diri kita atau sekitar kita. Nah, saudara, saya melihat ada 2 bagian dari 8 sabda bahagia ini. Memang ada 4 yang pertama, itu urutannya agak acak. Jadi 4 yang pertama itu bicara tentang kondisi atau keadaan yang menantang. Miskin, berduka cita, lapar dan haus, dianiaya atau difitnah. Itu adalah kondisi-kondisi yang mana tidak memungkinkan bagi manusia biasa, yang apalagi yang belum mengenal Tuhan, untuk bisa mengatakan dia berbahagia, dia diberkati. Tetapi Yesus ngasih tahu, berbahagialah, berbahagialah, diberkatilah engkau. Kok bisa? Nanti kita temukan jawabannya. Nah, tapi ada yang menarik di sini saudara. Di bagian yang kedua. Saya melihat bahwa ada 4 sabda bahagia lain yang mengatakan berbahagialah mereka yang lemah lembut. Yang murah hati. Yang suci hatinya. Yang membawa damai. Firman Tuhan mengajar kita bahwa tidak bisa dipungkiri, berbahagia dibangun dari karakter ilahi daripada Tuhan. Lemah lembut, murah hati, suci hati, membawa damai adalah kondisi-kondisi karakter yang terbangun oleh karena keadaan. Saya menangkapnya bahwa tidak kebetulan 4 keadaan itu. 4 sabda bahagia berbicara tentang keadaan, tetapi 4 sabda yang lain tentang bahagia berbicara tentang karakter. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang bisa menggali lebih dalam atau mendalami Alkitab secara lebih mendalam. Tetapi yang saya tangkap bahwa semua kondisi berbahagia menuntut
sebuah kesediaan kita memberi diri kita untuk diajar oleh Tuhan. Saudara, kecuali kita melakukan kesalahan, maka kita harus bertobat. Kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Beberapa waktu yang lalu Pak Himawan mengasih tahu kita bahwa ada keadaan-keadaan keterpurukan karena memang mungkin salah kita. Kita ambil keputusan yang salah. Kita punya gaya hidup yang sembarangan dalam pola makan misalnya, akhirnya kita mesti menanggung dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita sudah berpegang pada kebenaran, lalu kemudian kita diizinkan mengalami hal-hal menantang dalam hidup kita. Saya yakin Tuhan akan beri kekuatan kita melewatinya. Saya percaya bahwa yang terpenting bukan apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita meresponi keadaan-keadaan kita. Ada karakter-karakter ilahi yang ingin Tuhan keluarkan dalam hidup kita. Mungkin Tuhan ingin kita lebih lemah lembut. Selama ini keras. Lemah lembut itu artinya apa, saudara? Arti bahasa bebasnya. Lemah lembut artinya apa? Kita bersedia hati kita dibentuk oleh Tuhan. Nah, tidak ada cara lain pembentukan hati selain untuk menerima teguran. Tidak ada cara lain untuk bisa lemah lembut, hati bisa dibentuk selain daripada menerima koreksi-koreksi dari Tuhan melalui kejadian, melalui orang-orang di sekitar kita. Murah hati, itu adalah berasal daripada kasih Tuhan. Karakter murah hati, suci hati di tengah-tengah dunia yang penuh dengan hal-hal yang tidak suci, tidak kudus. Kita diminta untuk menjaga hati nurani kita suci. Motivasi kita bisa tetap murni di hadapan Tuhan. Membawa damai. Di mana dengan mudah kita saat-saat ini, kita termakan terprovokasi, propaganda, hoax dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita bisa ketika orang-orang di sekitar kita mengalami problem, kekesalan, kemarahan, kita bisa menenangkan mereka dengan kasih Tuhan. Itu berbahagia, saudara. Jadi yang pertama, bahagia bukan karena keadaan. Tapi yang jelas berbahagia karena dibangun dari karakter. Apakah ada kaitannya? Kalau kita mau kaitkan bisa. Keadaan yang menantang itu bisa membentuk kita menjadi mempunyai karakter ini. Silahkan aja kalau misalnya mau seperti itu. Tetapi pasti ada alasan di mana Tuhan menyampaikan sabda ini. Nah, saudara, saya mau loncat dulu sebentar ke Lukas 1 ayat 46 sampai 48. Beberapa waktu ini kita bicara tema Natal. Tetapi saya tidak ngomong Natalnya. Tetapi saya mau ngomong terkait tentang ketika Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, disampaikan tentang bahwa dia akan mengandung, lalu kemudian dia berkunjung ke Elisabeth saudaranya. Melonjak tuh Yohanes Pembaptis di perutnya Elisabeth. Tapi setelah itu Maria menyanyikan kidung, ya, nyanyian pujian Maria. 3 ayat ini berkata begini, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, perhatikan ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saya coba cari terjemahan berbahagia. Yes, blessed di sana. Mulai sekarang orang akan menyebut aku blessed. Kenapa? Kuncinya ada di ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara, selain keadaan tidak ditentukan berbahagia tidak ditentukan oleh keadaan kita. Berbahagia harus dibangun oleh karakter. Semua itu kita bisa lewatin karena apa? Yang ketiga, ini yang terakhir. Kita berbahagia karena Tuhan adalah juru selamat kita. Kita berbahagia karena dialah satu-satunya alasan. Saudara kalau lihat, kenapa kita harus berbahagia? Di belakangnya ada ayatnya, saya tidak bahas di sini. Karena. Alasannya cuma satu. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan ada bersama kita. Kenapa kita berbahagia? Karena selama kita nempel sama Tuhan, kita bisa diberkati. Berbahagia adalah apa? Mohon maaf saudara, saya tahu kondisi-kondisi kita tidak terlalu baik. Setiap orang mengalami masalah, termasuk juga orang kaya, tanda petik, kaya dalam definisi dunia. Banyak duit, banyak harta.
bisnis berjalan dengan lancar. Saya mau nanya, apakah tidak ada tantangan di balik itu? Setiap orang mengalami masalah. Jadi artinya apa? Kemanapun kita berlari, kemanapun kita pergi, kemanapun kita mencari segala sesuatu yang kita impikan di muka bumi ini, pastikan kita berjalan bersama Tuhan. Dan ketika kita berjalan sama Tuhan, impian kita berubah menjadi tuntunan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Dan tuntunan Tuhan pasti membuat kita bahagia. Tuntunan Tuhan pasti membuat kita kuat mengalami segala sesuatu. Karena apa? Karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Inilah yang disebut dengan kasih karunia. Kita tidak layak untuk menerima semua kebaikan Tuhan. Tetapi Dia yang besar, yang mulia. Dia mau bersekutu dengan kita yang tidak ada apa-apanya. Enggak ada satupun inisiatif kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita dalam we worship, bersyukur we worship, mungkin sudah ada 9 atau 10 tahun ini. Gembala kita mengadakan we worship. Untuk apa? Supaya kita ingat siapa kita. Enggak ada yang bisa kita balas setelah kita datang kepada Tuhan. Sujud menyembah karena Dia terlalu baik bagi hidup kita. Berapa banyak yang berbahagia saat ini? Jangan angkat tangan karena dengar khotbah. Tetapi ketika Anda di luar, Anda lagi kesel, lalu Anda ditanya apakah Anda berbahagia? Jangankan berbahagia, kau tidak tahu betapa susahnya hidupku. Yes, enggak apa-apa, manusiawi katanya. Tetapi ingat, Tuhan sudah mengatakan, apapun keadaan kita bisa berbahagia. Karena kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh keadaan. Kebahagiaan kita ditentukan oleh kebersamaan kita dengan Tuhan. Dan kerelaan kita dibentuk bersama dengan Tuhan. Saudara, apapun keadaan saudara, sakit penyakit, masalah, buka hati di hadapan Tuhan. Undang Yesus untuk tetap ada, memegang kendali hidup kita. Ambil beberapa saat untuk menyadari bahwa Dia pegang kendali. Dia mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan karena Dia yang memegang kendali, kita bisa mengikuti segala petunjuk-petunjuk-Nya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Musik saja. Tuhan, ajar kami mengerti makna kebahagiaan dengan paradigma yang baru. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh keadaan kami. Kebahagiaan kami ditentukan oleh kami berjalan bersama dengan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan ketika kami berjalan bersama Tuhan, Kau membentuk kami menjadi pribadi-pribadi dengan karakter ilahi. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau katakan, apapun keadaan kami saat ini,
Apapun masalah-masalah kami saat ini, Engkau tidak bisa mencuri damai sejahtera. Engkau tidak bisa mencuri berkat Tuhan daripada kami. Tuhan, beri kami kemampuan untuk mengintrospeksi diri apa yang harus kami perbaiki. Beri kami kemampuan untuk mengoreksi diri, mengevaluasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik karena bahwasanya kami butuh Tuhan untuk membentuk kami. Tetapi terlebih Tuhan, beri kami hati menjadi penyembah-penyembah-Mu. Beri kami hati menjadi alat-alat. Karena bahwasanya kami sudah diberi lunas oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami dan Engkau menjadikan kami biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan meteraikan firman-Mu lewat perjamuan kudus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Layakan hidup kami di hadapan-Mu. Kalau kami ada kekurangan, ada kesalahan, ada dosa, ampunilah kami Tuhan. Sehingga kami benar di hadapan-Mu dan memperoleh berkat dari perjamuan kudus ini. Tuhan, saat ini kami menyadari bahwa perjamuan kudus mengingatkan kami akan kasih dan pengorbanan-Mu di kayu salib. Melalui kematian-Mu Tuhan, untuk menebus semua dosa dan pelanggaran kami. Dan kami percaya bahwa tubuh-Mu yang dihancurkan sudah menebus setiap kesalahan dan dosa kami. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, maka setiap kami yang sakit saat ini menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang kita angkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Darah Yesus tercurah untuk menebus semua dosa dan pelanggaran kita. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah anak domba yang mahal.
Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, bukankah cawan yang berisi anggur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih buat pengorbananmu, buat kasih sayangmu, buat kebaikanmu. Kasih Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya mujizat-Mu tetap terjadi buat hamba-hamba-Mu, buat anak-anak-Mu, buat umat-Mu. Kami yang saat ini kami terus berdoa Tuhan, cara khusus buat bangsa kami Indonesia yang saat ini Tuhan sedang mengalami satu masa yang sukar di mana COVID-19 Omikron ini sedang merebak secara khusus di kota Jakarta. Dan kami bersatu hati, kami percaya bahwa Engkau tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama, dan perkatakan pada sakit, penyakit, dan virus ini, diam dan tenanglah, dan enyahlah dari bangsa kami, dari kota kami. Dan kami percaya kami sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena sebentar kami mau akhiri daripada di worship ini, dan kami akan buka hati untuk menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari tahta Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus mulai sekarang hingga selama-lamanya. Yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.